Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada siang kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan ya bahasan kita kemarin mengenai 3 perjanjian Allah kepada makhluk. Saya review dulu sedikit ya. Ini kemarin sudah dibahas bahwasanya ketika kitab suci Al-Qur'an menggunakan lafaz ahdun ya, ahdullah, dan itu banyak ditemukan di ayat-ayat ya di dalam Al-Qur'an tersebar dan sering diterjemahkan sebagai perjanjian Allah. Kemarin saya sudah bahas ya apa sebetulnya makna ahdun itu ya, bukan sekedar perjanjian seperti ada orang yang sedang berjanji kepada seseorang yang lain, tetapi ahdullah itu adalah maksud dan tujuan tertentu yang Allah tetapkan ketika menciptakan makhluknya. Dan Nabi bersabda, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua sudah diciptakan, sudah dimudahkan untuk apa dia diciptakan, gitu ya. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki ahdun itu, ketika menciptakan malaikat sudah dengan ahdunnya, ketika menciptakan jin sudah dengan ahdunnya, begitu juga manusia ya, binatang, atau kalau misalkan Allah memiliki ciptaan lain yang kita tidak tahu, itu pasti sudah dengan ahdunnya. Termasuk penciptaan alam ya, tumbuhan, benda-benda langit, semuanya sudah dengan ahdunnya masing-masing. Nah, karena tidak ada padanan kata yang sepadan ya di dalam bahasa Indonesia, untuk menerjemahkan lafaz ahdun ya sering diterjemahkan dengan istilah perjanjian saja begitu. Nah, ahdun yang Allah tetapkan itu ketika sudah menciptakan makhluk dengan sedemikian rupa, Allah sebutkan ya, Allah umumkan, Allah ambil juga perjanjian, Allah ambil ikrar ya dalam pengumuman tersebut, dalam pemberitahuan tersebut. Nah, itulah pemberitahuan ya sebagai penguat atas keberadaan ahdun itu. Jadi Allah sudah punya tujuan menciptakan semua makhluk. Lalu tujuan itu Allah perkuat dengan menginformasikannya kepada makhluk tersebut atau kepada makhluk yang lain. Nah, penegasan kembali ahdun itu, itulah yang disebut dengan misak ya. Misakun di dalam Al-Qur'an. Nah, kemarin sudah dibahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala ternyata mengambil perjanjian dengan malaikat ya. Bahwasanya malaikat harus sujud kepada Adam, manusia yang dipilih dari sekian banyak makhluk ya. Dipilih sebagai makhluk yang diamanahi tugas sebagai khalifah di muka bumi. Nah, maka malaikat sesuai dengan ahdunnya yang diciptakan untuk selalu taat, malaikat pun taat kepada Allah lalu sujud kepada Adam. Nah, nanti di antara manusia ini yang terpilih, berarti kan manusia ini sudah terpilih ya dari makhluk-makhluk yang lain. Ini ya. Maka di antara manusia sekarang dipilih 124.000 orang yang menjadi manusia istimewa. Pangkatnya disebut Nabiyun. Apa itu Nabiyun? Orang yang menerima wahyu, orang yang menerima berita yang tidak mungkin manusia di bumi itu bisa tahu. Berita itu diturunkan dari langit, bahasa Al-Qur'an itu menyebutnya nabaun. Makanya ada surah An-Naba. Itu nabaun yang diturunkan dari langit dan manusia yang menerimanya adalah nabiyun. Nanti ketika nabiyun ini menjelaskan tentang nabaun, kadang juga disebut nubuwatun ya, nubuah. Jadi itu kosakata yang mengandung huruf ilat ya.
Huruf ilat itu kan alif, wawu, iya. Dan ketiga huruf ini sering berubah-ubah, berganti-ganti. Kadang nabaun, nah itu dengan alif ya, dengan hamzah. Nabaun ya. Nanti orang yang menerimanya nabiyun, tuh alifnya jadi iya. Ya, kalau ketika di kalimat nubuwah, nubuwatun jadi wawu. Dan itu bukan hanya dalam kalimat nabaun saja, tetapi misalkan dalam kalimat lain juga kalau ada 3 huruf itu pasti dia berubah-ubah ya. Misalkan saum. Saum itu kan ditulisnya saumun ya. Sod waw mim. Nanti kita juga menemukan lafaz soma. Nah, wawunya jadi alif. Soma, sama saum. Orang yang saum juga disebut soim ya, soimun. Lalu kita juga mendapatkan lafaz siamun, berubah jadi ya sekarang. Siam. Itu huruf ilat, huruf penyakit ya. Huruf yang berubah-ubah. Nah, maka nabaun, nabiyun, nubuatun itu sama akar katanya. Jadi manusia yang menerima nabaun ya, berita dari langit yang mana berita itu tidak mungkin manusia di bumi bisa tahu. Nah, sekarang dari 124.000 orang terpilih ya menjadi nabi, Allah Subhanahu wa taala memilih satu ini yang paling mulia, yang paling terhormat ya, yang paling tinggi kedudukannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang misak Allah kepada para nabi ya, supaya tidak lupa. Nah, misak Allah kepada nabi, jadi kan perjanjian Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam sudah, lalu misak Allah kepada para nabi supaya membantu Rasul terakhir ya, masih ingat? Nah, jadi para nabi pun mendapat misak. Nanti setelah para nabi, ulama pun mendapat misak. Ulama dan ahli kitab juga mendapatkan misak. Kapan mereka mendapatkan misak? Setelah era para nabi ini berakhir. Para nabi sudah wafat sampai ke nabi terakhir Muhammad SAW wafat, maka itulah era ahli kitab dan para ulama. Maka di era ini nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad ini nanti mewariskan ajarannya kepada ahli kitab. Ya, ahli kitab nanti yang bertanggung jawab terhadap peninggalan-peninggalan nabi-nabi terdahulu. Lalu Al-Quran, ya, Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan ulama Islam. Ya. Nah, mari kita lihat ayat yang kemarin ya, malaikat bersujud kepada Adam sudah dijelaskan ya. Dan itu adalah perjanjian Allah bersama malaikat yang asalnya malaikat itu protes ya kepada Allah karena Adam diberi potensi hawa nafsu ya, ada akal, ada hati. Nanti malaikat memprediksi kalau makhluk seperti ini bisa jadi nanti mereka saling membunuh dan saling merusak. Jadi bukan artinya ada orang sebelum Adam, bukan begitu ya. Tetapi ketika Allah menginformasikan, ini lihat ada kalimat id. Id ini kejadian. Kalau belum terjadi itu ida ya. Nah, dalnya di fathah lalu ada alif ida, itu belum terjadi. Kalau id ini sudah satu kejadian. Bagaimana mungkin satu kejadian yang pernah terjadi itu bisa diwakili dengan satu kalimat seperti ini ya, satu ayat pendek ini. Makanya tidak semua bisa diwakili dengan ayat-ayat ini. Ketika Allah menjelaskan tentang seperti apa khalifah itu, seperti apa manusia itu malaikat menyaksikan bagaimana makhluk baru ini, makhluk yang akan diciptakan ini. Maka malaikat protes karena tahu potensinya begitu. Bukan karena pernah ada sebelumnya, ya. Nah, maka malaikat menerima Adam sebagai seseorang yang dihormati setelah Adam itu diberi ilmu. Jadi yang menyebabkan kita ini dimuliakan sampai para malaikat itu mau bersujud kepada Bapak kita Adam adalah al-ilmu ya, ilmu. Karena manusia tanpa ilmu tidak ada bedanya nanti dengan hewan. Nah, maka ini perjanjian Allah kepada para nabi. Satu, diberi kitab, lalu diberi hikmah, kemudian didatangkan Rasul terakhir yang akan membenarkan seluruh ajaran mereka.
Dan apabila Rasul itu datang dan kalian bertemu Rasul tersebut, Rasul terakhir, harus beriman dan harus menolongnya. Nah, ini ya. Lalu para nabi menjawab akan mengambil perjanjian itu bersama Allah, dan Allah pun bersaksi bersama mereka. Nah, di sini ya kita masuk kepada mitsak ahli kitab. Ini surah Ali Imran, kalau tadi ayat 83, sekarang ayat 187 ya. Tadi 81, mohon maaf. Kalau tadi 81, sekarang 18. Nah, dibalik ya. Tadi 81, sekarang 187, pakai 7, 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'id, lagi-lagi kalimatnya dimulai dengan wa'id ya. Ketika membahas misak itu. Wa'id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab. Nah, dan ingatlah kejadian ini ketika Allah mengambil mitsak kepada siapa? Mitsak itu kan pengumuman terhadap ahdun yang sudah Allah tetapkan ya. Makanya suka diberikan terjemah apa? Janji saja di sini ya. Ahdun janji, wa'dun janji, misak janji. Wah, hesenya bahasa Indonesia itu. Nah, misak ini ketetapan yang Allah informasikan kepada ahli kitab ya, berdasarkan wahyu nanti dari para nabi. Bahwasanya mereka ahli kitab itu memiliki tugas. Nah, itu ahdun ahli kitab itu ahdunnya. Alladzina utul kitaba, orang-orang yang diberi kitab suci itu punya ahdun. Lalu Allah umumkan di kitab-kitab suci mereka sendiri ya, yaitu namanya misak. Jadi beda ya kalau ketika tadi berdialog dengan malaikat, Allah berdialog secara langsung. Ya, menjelaskan perjanjian ini. Ketika berdialog dengan para nabi, mengambil perjanjian para nabi, Allah pun berdialog secara langsung di alam ruh ya. Makanya tadi para nabi mengatakan qalu, mereka semua menjawab ya, akrorna, kami akan berikrar. Nah, tetapi untuk misa kepada ahli kitab, Allah tidak berfirman secara langsung. Karena ahli kitab adalah termasuk manusia yang sedang diuji di dunia. Ya, mereka bukan malaikat, mereka juga bukan para nabi. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak berdialog secara langsung, tetapi menuliskan misak ini di dalam kitab suci mereka. Makanya disebut ahli kitab. Nah, apa yang tertulis di dalam kitab suci mereka itu, perjanjian bersama Allah itu, bahwasanya Allah memerintahkan supaya ahli kitab itu latubayyinunnahu, menjelaskan isi kitab itu ya, menjelaskan isi kitab tersebut secara jujur. Linnasi, bagi manusia, bagi semua orang, jangan ada yang ditutup-tutupi. Wala taktumuna, ya, tidak boleh ditutup-tutupi. Wala taktumuna, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk yang jelas. Siapa yang akan menjadi khalifah, siapa yang harus diikuti, ya, ajaran apa yang dibawanya. Kemudian bagaimana cara mengamalkan ajaran tersebut sampai nanti manusia itu dengan mudah bisa melaksanakan apa yang Allah inginkan ya di muka bumi, dan terciptalah kesinambungan antara kerajaan bumi dengan kerajaan langit. Itu perantara para nabi yang nanti diwariskan kepada para ahli kitab dan kepada para ulama dari Nabi Muhammad SAW ya. Kalau ahli kitab dari para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Intinya tidak boleh menyembunyikan isi kitab suci ini. Latubayyinunahu, harus dijelaskan linasi kepada orang-orang. Wala taktumunahu, tidak boleh disembunyikan. Fanabaduhu waro'a zuhurihim. Lalu, nah ini masalah ya. Ini masalah muncul ketika mereka bertemu nabi terakhir atau ketika mereka bertemu pewaris nabi terakhir, para ulama. Yaitu mereka melemparkan ya janji itu ke belakang punggung mereka. Maksudnya tidak sudi, pura-pura lupa. Washtarau bihi samanan qalila, dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Ya, harga yang murah hanya untuk kepuasan keuntungan dunia saja.
Jadi mereka sudah terkalahkan dengan hawa nafsunya, padahal punya tugas untuk menjelaskan isi kitab suci mereka kepada manusia, tetapi karena hawa nafsunya menguasai, maka jadilah mereka orang-orang yang menukarkan kebenaran itu dengan harga yang sedikit. Fabi sama yashtarun, kata Allah, maka amatlah buruk jual beli mereka. Nah, ini sikap ahli kitab. Jadi ketika datang Rasul itu, ini Nabi Muhammad SAW. Kita saksikan saja bagaimana data sejarah mencatat ketika Nabi datang itu, bangsa Yahudi menolak, orang Kristen juga menolak ya kepada Nabi Muhammad SAW. Walamma ja'ahum rasulun, ketika Rasul itu datang kepada mereka, min indillah, dari sisi Tuhan, dari sisi Allah, musaddiqun lima ma'hum, dan membenarkan apa yang ada pada mereka, nabada fariqum minal ladina utul kitaba Allah. Sebagian dari orang yang berkitab Taurat itu melemparkan kitab Allah ke belakang, waro azhurihim, ya, ke belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Nah, ditambah lagi di surah An-Nisa nih 46, minalladina hadu, bagaimana cara mereka itu menyembunyikan dan tidak menjelaskan kepada manusia isi Alkitab. Ini caranya ya, yang disebut dengan tahrif atau merubah isi Alkitab. Minalladina hadu, di antara orang-orang Yahudi itu, yuharrifunal kalima an mawadihi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, itu Pak. Jadi nanti ayat-ayat itu dirubah-rubah ya, supaya sesuai dengan keinginan mereka. Ya, tadi lias tarubihi sama nangkolila, menjualnya dengan harga yang murah demi hawa nafsu, atau supaya nabi terakhir dan pewaris nabi terakhir itu para ulama tidak bisa dibenarkan oleh kitab mereka. Karena di sini kan nabi terakhir itu tadi musoddikun ya. Ini musoddikun lima ma'hum, harus membenarkan apa yang ada pada mereka. Maka mereka merubah ayat-ayat di dalam kitab suci supaya nabi terakhir itu tidak bisa dianggap musoddikun lima ma. Jadi mereka mendustakan, menganggap bohong ya kepada nabi terakhir itu. Bahkan disebutkan bahwa nabi terakhir itu juga menjiplak kitab mereka ya. Bahwa disebutkan Al-Qur'an itu adalah tulisan tangan beliau. Nah, ini kan masalah pelanggaran mitsaq, pelanggaran ahdun yang sudah Allah tetapkan kepada ahli kitab. Nah, jadi orang Yahudi sudah mengubah ya, tahrif, mengubah isi Alkitab dari tempat-tempatnya. Tuh, wa yaqulun, dan mereka berkata, sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami bermaksiat. Wasma goyro musma waro ina layan alsinatihim watoknan fitin. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah engkau Muhammad. Muhammad itu tidak mendengar apapun ya. Dan mereka mengatakan ro'ina, dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Walau annahum qalu, kalaulah mereka mengatakan sami'na wa atokna, kami mendengar dan kami mau patuh. Wasma wangzurna lakana khairon lahum wa aqwam. Ya, kami mendengar dan mau patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami. Ya, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, aqwam. Ya, walakin, akan tetapi, la'annahumullah, Allah melaknat mereka, bikufrihim, disebabkan kekufuran mereka, fala yu'minuna illa qalila, tidak ada yang beriman di kalangan mereka kecuali hanya sedikit. Nah, ini kita bisa tahu ya, di zaman Nabi orang Yahudi yang masuk Islam itu sedikit sekali. Orang Nasrani yang masuk Islam juga sedikit sekali. Ya, yang masyhur, yang terkenal nama-namanya kan orang Yahudi masuk Islam seperti Abdullah bin Salam ya. Abdullah bin Salam, sahabat Nabi ya, radhiyallahu anhu, Abdullah bin Salam. Kalau orang Nasrani seperti Tamim Ad-Dari misalkan ya. Tamim Ad-Dari ya, radhiyallahu anhu. Itu juga ahli kitab yang jujur yang masuk Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat ada masalah apa dalam kitab suci mereka ini.
Kalau kita lihat masing-masing dari agama ini memiliki kitab suci ya. Islam dengan Al-Qur'an, Yahudi dengan kitab Tanakh ya, Nasrani dengan kitab Bible. Kalau Yahudi ini disebutkan sebagai Old Testament, perjanjian lama, sedangkan kitab Nasrani Bible ini nanti ada perjanjian lama, ada Tanakh ya. Tanakh ini ada di dalam Bible juga. Cuma nanti berbeda beberapa surat saja, beberapa kitab ya. Dan kitab orang Nasrani yang 4 Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, disebut New Testament, perjanjian baru. Nah ini kalau kitab Yahudi adalah perjanjian lama, lalu Kristen ini perjanjian baru, kita katakan Al-Quran ini the last testament, perjanjian terakhir. Gitu banyak. Nah itu perjanjian lama, perjanjian baru, ini perjanjian terakhir. Nah, sebetulnya sebelum perjanjian terakhir, sebelum Al-Quran turun, ya, kitab Yahudi itu yang disebut Tanakh tadi, itu orang Yahudi menyebutnya Mikra ini. Mikra, sesuatu yang dibaca. Lihat Pak, Mikra ini dengan Al-Quran satu akar kata dari Qur'un, dari Qoro'a. Ya, kalau saya tulis di sini, ini pakai huruf Ibrani ya. Ini mem, ini kaf, ini resh, ini alef. Dibacanya mikra. Nah, mikra. Sedangkan Al-Quran, jika ditulis dalam huruf Ibrani, ini kaf, ini wawu untuk vokal u ya. Jadi ko, ini resh, ini alef, ini nun mati. Jadi Quran. Lihat huruf kaf, resh, dan alef ya. Ko, ro, a-nya sama. Satu akar kata. Jadi dari dulu ya kitab suci itu memang disebut dengan istilah Qoro'a ya, Qur'un. Kitab yang mengumpulkan hukum, kitab yang mengumpulkan ilmu ya. Kita memahaminya juga harus dikumpulkan ayat-ayat yang maudhu. Ya, dulu Yahudi menyebutnya Mikra. Itulah kitab Tauratnya Nabi Musa ya. Lalu turunlah kitab suci Quran kepada Nabi Muhammad. Juga sama disebut Qoro'a ya, Quran. Sesuatu yang berkumpul atau sesuatu yang dibaca. Nah, ketika Al-Quran turun, maka di abad pertengahan Yahudi tidak menyebut kitabnya dengan Mikra saja, ada nama lain, yaitu Tanakh. Tanakh itu akronim, singkatan dari masing-masing abjad Ibrani. Tanakh itu taknya adalah Tarah, ya, atau Taurat. Naknya itu Nabiim atau nabi-nabi. Akhnya itu Ketubim, ya, atau kitab-kitab tambahan. Maka disingkat menjadi Tanakh, ya. Ini nama lain dari Mikra. Makanya kitabnya juga Mikraot Gedolot. Nah, itu ya, Mikraot Gedolot itu tafsir Torah yang terkenal. Nah, kalau kita mau membandingkan isi kitab suci ya, milik ahli kitab ini, Yahudi dan Nasrani. Yang di sebelah kiri ini adalah kitab Yahudi. Disebut Perjanjian Lama Ibrani atau Tanakh ini. Torah, Nevi'im, dan Ketubim. Ya, Torah, Nevi'im, Ketubim. Torah, 5 kitab Musa, Nevi'im, kitab nabi-nabi Bani Israel, Nabi Yusha bin Nun, ini muridnya Nabi Musa, ya. Nabi Obadiah, Obadiah itu kalau dalam bahasa Arab, Abdullah gitu. Obad itu hamba, Iyah itu Tuhan. Abdullah, ya. Ada Nabi Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Yefanya, Hagai, Zakaria, Maleakhi, Samuel, ya, yang di dalam Quran surat Al-Baqarah diminta untuk mengangkat raja. Maka Samuel mengangkat raja Tolut, ya, untuk Bani Israel. Nanti ada Yesaya atau Isaia yang di dalamnya ada nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad di kitab Yesaya, ya, yang diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, begitu. Lalu ada Nabi Yirmia, Yehezkiel, Hosea, Yoel, ya, Amos. Nah, ini para nabi Bani Israel yang menulis kitab suci. Masih banyak nabi-nabi yang lain ya. Bahkan Ayub ada di sini ya. Ayub, Daniel ada di sini ya. Ezra juga. Di Ketubim, kitab-kitab tambahan. Ketubim itu dimulai dari Mazmur. Mazmur ini kitab Zaburnya Nabi Daud. Jadi kitab Zaburnya Nabi Daud disebut Mazmur ya. Mazmur atau bahasa Ibraninya Sefer Tehillim.
Nah, inilah kitab suci Yahudi, Bapak Ibu. Jadi kitab suci Yahudi itu ya bisa dihitung, Torahnya ada 5 surah ya. Kemudian ada kitab Nebiim, kitab para nabi. Berapa surah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali 2, 18, tambah 1, 19 ya. Tuh, lalu ada Ketubim, kitab tambahan 6, 9, 10, 11. Tuh. 11 tambah 19 ya. Jadi berapa? 30 ya. 30 tambah 5 tuh hanya 35 saja ya surahnya. 35. Nah, jadi sedikit sekali ya tanah itu. Nah, tanah ini kalau digabung ya, itu masuk ke kitab orang Kristen, ke Bible, masuk di bab pertama Perjanjian Lama ya. Tuh sama. Kalau orang Yahudi menyebutnya Torah, orang Kristen menyebutnya Taurat atau Pentateuch ya. Pentateuch. Nanti kalau Yahudi itu bab kedua masuk Nevi'im, kitab para nabi. Kalau dalam Injil Bible Kristen masuknya kitab sejarah dulu, histori ya. Lalu ada kitab syair, kitab nabi-nabi besar, kitab nabi-nabi kecil. Jadi dalam Bible dimulai dari Taurat ya, Torah, Perjanjian Lama sampai ditutup dengan Maleakhi ini ya. Perjanjian Lama itu ya, Maleakhi. Kalau di dalam kitab Yahudi, Perjanjian Lama itu Tanah, Torah, Nebiim, Ketubim dari Kejadian, sama awalnya di kitab Kejadian ya, Torah Nabi Musa. Tetapi diakhiri dengan kitab Tawarikh ya. Kalau dalam Perjanjian Lama Bible ya, diakhiri dengan kitab Maleakhi. Jadi jumlahnya saja beda. Nah, ini ya perbedaannya. Jadi lebih banyak Perjanjian Lama milik orang Kristen daripada Perjanjian Lama Ibrani atau tanah milik orang Yahudi. Nah, mari kita lihat dari istilah penyebutan Torah ya. Torah tadi 5 surat, orang Yahudi menyebutnya dengan bahasa asli. Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar, Sefer Devarim. Orang Kristen menyebutnya dengan bahasa terjemahan. Bukan Sefer Bereshit, tapi kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Ya. Jadi orang Kristen itu tidak akrab bahasa asli, akrabnya terjemahan ya yang di Indonesia. Juga mungkin yang di Eropa, di negara-negara Kristen Barat. Sedangkan orang Yahudi itu akrabnya bahasa asli ya, seperti Bapak dan Ibu membaca Quran pasti dibaca teks aslinya ya. Nah, maka jika ditanyakan manakah asal usul teks Yahudi dan teks ahli kitab Nasrani yang disebut paling asli. Kalau kita bertanya kepada umat Islam, manakah teks Quran paling asli? Pasti kita menjawab teks yang berbahasa Arab ya. Yaitu yang sekarang dipakai adalah Mushaf Utsmani. Itu adalah Al-Quran versi asli. Sedangkan yang lainnya, terjemahan-terjemahan ke dalam bahasa-bahasa seluruh dunia, itu disebut terjemahan Al-Quran. Nah, kalau ditanyakan kepada Yahudi, manakah teks asli bagi kitab Tanakh Yahudi? Mereka pasti menjawab yaitu yang disebut dengan teks Masoret. Apa itu teks Masoret? Teks Masoret adalah teks Yahudi yang berbahasa asli Ibrani, kemudian memakai tanda baca harokat ini, seperti di dalam bahasa Arab ya, ada petah atau fathah ya, ada sukun, ada kasroh sama ya. Nah, disebutnya dalam tradisi Yahudi itu istilahnya adalah nikudot atau nikud ya. Nikud itu ini titik-titik strip ini harokat ya. Harokat ini semuanya. Nah, sedangkan kitab suci agama Nasrani itu nanti mereka tidak sepakat ya, manakah teks yang paling asli. Ada yang mengatakan teks Septuaginta yang berbahasa Yunani Koine ya, Koine Greek atau bahasa Yunani. Ada juga mengatakan teks Peshitta yang berbahasa Aramaik ya, Syriak Aramaik, bahasa aslinya Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau yang teks Septuaginta yang berbahasa Yunani ya, nah itu diterjemahkan menurut orang-orang Kristen
diterjemahkan oleh orang Yahudi sebanyak 70 orang. Makanya disebut Septuaginta, ya, yang artinya 70 penerjemah begitu. Tapi kalau orang Yahudi mengatakan, oh, Septuaginta itu di Perjanjian Lama yang diterjemahkan diterjemahkan oleh tangan Yahudi, tangan orang-orang Yahudi itu hanya kitab Torah saja, yang 5 tadi, ya. Sedangkan kitab Nevi'im, Ketubim, yang seterusnya itu kata-kata orang Yahudi di Septuaginta itu semuanya palsu, bukan bukan kitab yang diterjemahkan secara jujur oleh rabi-rabi Yahudi. Tetapi kalau orang Kristen mengatakan, Septuaginta itu semuanya asli, diciptakan atau diterjemahkan oleh rabi-rabi Yahudi di Eropa, ya. Nah, itu biarkan saja jadi masalah mereka. Nah, maka tanah atau kitab Yahudi tadi, ya, ditambah beberapa kitab tambahan, kan tadi jadi lebih banyak, ya. Kalau Perjanjian Lama orang Kristen itu lebih banyak dari tanah Yahudi. Nah, itu tambahan-tambahannya disebut istilahnya deuterokanonika, ya. Deuterokanonika. Deutero itu kedua, kanonika itu yang dikanonkan, yang diresmikan. Jadi ada kitab yang diresmikan kedua setelah tanah itu, ya. Nah, ini sekedar informasi sajalah, tidak usah hafal ya Bapak dan Ibu. Sekedar tahu saja, karena kita akan coba buka halaman teks asli Injil, ya, yang di dalamnya memuat tentang kisah di Gua Hiro, Pak. Nah, ini menarik, ya, menarik. Nah, ini tanah. Jadi kalau Yahudi cukup saja kitab sucinya tanah sudah. Torah, Nevi'im, Ketubim. Kitab Taurat Nabi Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab-kitab tambahan. Sudah ini. Sedangkan Bible, ya, itu mengadopsi tanah lalu ditambah dengan deuterokanonika, surat-surat tambahan yang dikanonkan, yang disebut, ya, campuran itu disebut Perjanjian Lama. Ternyata ini hanya satu dari 3 bagian Bible. Nanti Bapak dan Ibu menemukan ada Perjanjian Lama, ada juga Perjanjian Baru. Di dalam Bible orang Kristen itu, inilah yang disebut dengan Injil Matius, Injil Markus, Lukas, Yohanes, ya. Yang bahasa aslinya katanya ada yang mengatakan bahasa Aramaik, ada juga bahkan yang mengatakan bahasa Ibrani, ya, kalau ini. Nah, ini mas sekedar lewat sajalah, ya, sekilas info, tidak usah paham, tidak usah mengerti, tidak apa-apa. Yang pasti kita tahu, oh, berarti kitab orang Kristen itu ada 3 bagian, ya. 1 Perjanjian Lama, 2 Perjanjian Baru, 3 surat-surat Paulus. Yang nanti anehnya surat-surat Paulus ini banyak bertentangan dengan Perjanjian Baru, banyak bertentangan dengan Perjanjian Lama. Sebagai contoh, di Sefer Bereshit kitab Kejadian, ya, ada perintah Tuhan kepada Abraham untuk berhitan, disunat, harus wajib dihitan, ya. Orang-orang yang mengikuti agama Abraham pun dan keturunan Abraham secara langsung, secara nasab pun wajib dihitan. Lalu di Perjanjian Baru di Injil Lukas juga ada contoh berhitan dari Yesus Kristus. Dan dalam genap usia 8 hari ketika baru dilahirkan, ya, Yesus dihitan sebelum diberi nama Yesus, nama yang diberikan oleh malaikat, ya. Nah, jadi di Perjanjian Lama ada perintah hitan, di Perjanjian Baru ada contoh melaksanakan hitan, tetapi di surat-surat Paulus di kitab Galatia, ya, di kitab Galatia pasal ke-5 Paulus mengatakan, sungguh aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, dihitan, disunat, ya, niscaya Kristus tidak akan berguna bagi kamu. Nah, gitu. Jadi ini banyak bertentangan, ya, surat-surat Paulus itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini yang disebut dengan deuterokanonika. Jadi istilah deuterokanonika baru muncul di abad pertengahan. Dicetuskan oleh Sixtus dari Siena, ya, teolog Kristen, untuk menyebut kitab-kitab dalam Perjanjian Lama orang Kristen yang diterima sebagai kanon oleh Gereja Katolik. Namun tidak ada dalam kitab suci Yahudi dan Gereja Reformasi Protestan, ya. Deutero itu kedua, kanonika itu kanon. Nah, ini kitab-kitab yang tergolong deuterokanon.
Tobit, Yudit, Ester, ya, Salomo, Syirah, Baruh, Daniel, Makabe 1, Makabe 2. Jadi kitab ini tidak ada dalam rangkaian surat-surat di dalam kitab Yahudi, tidak ada. Ini yang hanya ada di dalam perjanjian lama orang Kristen. Jadi meskipun sama-sama disebut perjanjian lama, tapi misalkan ini disebut perjanjian lama Kristen, yang sana disebut perjanjian lama Ibrani atau perjanjian lama Yahudi. Tapi Yahudi tidak sudi sebetulnya disebut perjanjian lama ya, mereka menyebutnya Tanakh. Meskipun sama-sama dianggap kitab yang identik, tetapi isinya itu berbeda ya. Nah, maka kitab orang Kristen yang memiliki Deuterokanonika ini yang berwarna merah ya, nah, itu disebut apa namanya kitab-kitab kanon kedua ya, Deuterokanonika. Sedangkan yang tidak punya kitab kanon ini maka disebut protokanonika. Jadi Yahudi itu protokanonika. Nah, mari kita lihat nih. Sudahlah, inilah cukup ya pengenalannya. Nah, ini ayat yang saya maksud ya. Jadi di dalam kitab Yesaya pasal ke-29 ayat 12. Ini kan perjanjian Allah dengan ahli kitab yang tadi dikatakan di dalam Quran la tubayyinunnahu, harus dijelaskan kepada manusia, wala taktumunah, dan jangan menyembunyikannya ya. Nah, di dalam kitab Yesaya 29 ayat 12 ini dikatakan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca. Ya. Jadi ada orang yang tidak bisa membaca yang mau diberikan kitab suci. Nah, lalu dikatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Tuh. Jadi kan kalau umat Islam sangat akrab dengan dialog ini ya. Bapak dan Ibu kalau ditanya ini dialog apa Pak? Pasti nyebat, oh iya Nabi Muhammad di Gua Hiro gitu ya. Tetapi kalau dalam ranah perbandingan agama ya, orang Kristen kalau kita lihat dalam doktrin teologis ya. Doktrin teologis mereka mengatakan oh ini bukan tentang seseorang Nabi Muhammad ya. Bukan tentang seseorang dan bukan tentang Nabi Muhammad, tetapi ini mengenai Bani Israel. Nah, itu kan aneh ya. Nah, makanya supaya tidak rancu, kita lihat teks aslinya, Pak ya. Ini teks aslinya. Jadi kitab Yesaya itu kan ada di dalam rangkaian kitab Nevi'im ya, kitabnya Yahudi. Tanakh tadi, Torah, Nevi'im, Ketubim. Di Nevi'im Yesaya itu. Nah, berarti teks aslinya adalah teks Masoret, teks Ibrani yang bersyakal ini ya. Nah, maka ini dibaca Venitan Hashefer al Asher lo Iada Sheper. Nah, ya, Benitan Hashefer, dan akan diberikan Shefer kitab itu ya. Asher kepada lo Iada Shefer, orang yang tidak bisa membaca Shefer, membaca kitab ya. Le'amar atau lemor ya, dengan mengatakan qara nazeh, baiklah baca ini. Be'amar, dia akan mengatakan, dia menjawab loyada ya, loyadati sefer, saya tidak bisa membaca. Nah, di sini ada penafsiran dari Rabbi David Kimchi. Rabbi David Kimchi itu disingkat suka disebut Radak ya. Radak itu Rabbi David Kimchi. Nah, mengatakan di sini ya Benitan Hasefer Leaser lo Iada Sefer ya. Jadi kitab itu diberikan kepada orang yang disebutkan di sini itu tidak bisa membaca kitab ya. Jadi memang tidak bisa membaca tulisan ya. Jadi bukan merujuk pada Bani Israel. Kalau Bani Israel kapan mereka tidak bisa baca kitab ya? Karena dari zaman Nabi Musa sudah punya Torah ya. Yesaya ini kan Nabi Yesaya ini jauh sekali setelah zaman Nabi Musa ya. Dan Nabi Yesaya ini sedang menceritakan seseorang yang akan datang.
Kalau dilihat dari gramatika bahasanya ini sesuatu yang belum terjadi. Jadi present tense ya. Eh, sesuatu yang akan terjadi gitu. Nah, maka kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya yang berbahasa Yunani ini ya. Ini saya dapat dari Geraha Mu'alaf ya, kajian Geraha Mu'alaf. Itu sudah bagus, sudah diberi warna-warni sehingga kita bisa menyepadankan kosakatanya ya. Mana yang kalimat mana yang artinya ini ya. Nah, misalkan di sini ditulis ayat yang berbahasa Yunani ya. Nah, sudah juga dituliskan di sini alfabetiknya supaya mudah dibaca bagi orang yang tidak bisa baca huruf Yunani. Jadi dari sini dibaca kai dote setai. Ini ayat yang tadi ya, Bapak Ibu ya. Ayat yang tadi Isaiyah. Kai dote setai. To biblion touto eis kheiras. Nah, ya. Kai dan tuh dote setai akan diberikan. To biblion. Ya, biblion itu diartikan scroll, buku. Ini bentuknya mufrad atau tunggal ya. Tunggal. Jadi satu kitab itu diberikan. Touto eis kheiras. Nah, ini yang aneh. Diberikan ya ini eis kepada kheiras. Ini kheiras. Kheiras itu the hands. Ini tangan yang berbentuk jamak plural. Tangan-tangan begitu ya. Jadi tidak matching ya, ada kejanggalan di sini antara kitab yang satu dengan tangan-tangan yang banyak ya. Nah, antropo itu kan tentang manusia ya. Jadi kepada seorang tuh a man. Ini kan menunjukkan dari tadi ya adegannya itu menunjukkan kepada jumlah yang satu singular ya, mufrad. A man tuh Pak antropo ya. Antropo me epistamenu. Epistamenu itu kan ilmu ya. Definisi ilmu kan, epistemologi gening ayahnya epistemologi. Jadi kepada orang yang memiliki pengetahuan. Mohon maaf, me epistamenu tidak memiliki pengetahuan ya. Not having knowledge tuh, tidak memiliki pengetahuan. Ada me ya, me ini tidak negatif. Tidak mengetahui pengetahuan tentang apa? Gramata ya, ini gramata ya. Gramata itu tentang bahasa ya, of letters, tidak bisa membaca bahasa, tidak bisa. Makanya ada grammar begitu kan, ilmu tentang tata bahasa. Kai erei auto anagoti touto. Nah, kemudian dikatakan kepadanya ya, anagoti, bacalah touto ini, baca ini. Nah, ikro, itu kan bacalah. Kai erei ya, dan dia akan berkata ok epistamai grammata. Saya tidak punya pengetahuan untuk membaca. Nah, ya. Jadi apa yang janggal di sini menurut para peneliti ya, hubungan perbandingan agama, kemudian juga para sarjana Bible ya yang pernah saya baca dan pernah saya ikuti seminar dan kajiannya. Kalimat biblion di sini diberikan kepada seorang antropo ya. Ini dua-duanya berbentuk plural, berbentuk singular ya. Satu mufrad. Tetapi di sini dikatakan kitab itu diberikan kepada tangan-tangan. Ini banyak sekali bentuk jama ya. Ini ada sesuatu yang aneh bagi orang yang paham terhadap gramatika bahasa Yunani, katanya begitu ya. Jadi ada ketidaknyambungan ya, tidak nyambung terkait dengan gramatikanya ya. Harusnya di sini dikatakan tunggal ya, biblion, kitabnya satu, juga kepada tangan yang satu, kepada orang yang satu, harusnya begitu.
Tapi di sini disebut kata khairas. Khairas itu adalah tangan-tangan yang banyak, ya. Nah, maka salah seorang guru kami, ya, Ustadz Dondi, dan juga guru guru bahasa Ibrani kami, ya, guru Judaisme kami, Profesor Menahem Ali, itu mengadakan penelitian membuka langsung kodeks Sinaiticus, ya. Ini kodeks Sinaiticus. Nah, bisa kita lihat Ibu, Bapak, ini bisa diakses, ya, kodeks Sinaiticus, bisa Bapak ketik di Google kodeksinaiticus.org begitu. Nanti muncul, nanti bisa di-input di sini Isaiyah tadi, ya, pasal 29 ayat 12. Nah, ini kalau untuk lebih jelasnya saya geser dulu, ya. Nah, ini mana ya? Nah, ini. Jadi ini kodeks Sinaiticus bisa dibuka, kemudian dimasukkan kitab Isaiyah, ya, Yesaya pasal 29 ayat 12. Nanti muncul, ya, satu halaman besar ini, ya. Lalu setelah halamannya muncul, kita zoom di daerah ini, di baris pertama, ya, kolom pertama ini, ya, kurang lebih di tengah-tengah lah. Nanti kita menemukan ayat yang tadi, ya. Ayat Biblion yang tadi, yang mana disebutkan, ya. Nah, mari kita baca ayatnya dalam teks aslinya ini, ya, teks aslinya Pak, Bu. Lihat, ini bagaimana kejujuran ahli kitab itu harus, ya, kita pelajari apakah benar masih jujur nih punya kitab suci, ya. Nah, lihat, di sini kan disebut kai dotesetai to biblion toto es heiras. Nah, ini yang menjadi janggal itu, ya. Jadi lapad heiras ini kenapa jamak? Nah, kalau kita lihat di dalam teks aslinya, ya, ini dari sini kan, ya, dari sini. Nah, heiras. Nah, lapad aslinya ini, heiras, ya. Jadi ada huruf hi, ada huruf seperti ini Bu, seperti sisir Pak, ya, gitu kan. Lalu ada huruf iota, ya, i, kemudian ada huruf ra, dan ada huruf alfa, lalu di akhirnya di sini s-nya samar-samar sigma. Jadi dibacanya khairas. Coba kalau Bapak dan Ibu memperhatikan lafaz khairas ini, ya, ini kan khairas. Ada yang janggal tidak di sini? Ini kita orang awam sajalah, tidak usah mengerti bahasa Yunani, tidak usah mengerti grammarnya. Ini orang awam saja melihat ukuran hurufnya bagaimana, ya, janggal tidak? Ini kan janggal, ya. Jadi huruf e ini dengan huruf s, ya, di akhir itu seperti disisipkan, ya, seperti dipaksakan masuk, begitu, ya. Lihat jarak antara huruf dengan huruf yang lain di kalimat yang lain. Tuh, ini tulisan Yunani, ya, jaraknya seperti ini. Jadi kalau ada huruf e ini, ya, apa istilahnya, ya, saya lupa. Ini huruf itu sebesar ini, ya. Lalu kalau ada khairas, ya, huruf s juga nanti besar. Nah, contoh kata khairas di ayat yang lain, ya, yang bisa kita cari, bisa kita lihat ini. Ini bentuk yang sesungguhnya. Ini di Mazmur pasal 142 ayat 6 ada disebut tangan-tangan orang yang banyak, khairas. Nah, harusnya seperti ini tulisannya, jaraknya itu, ya. Bayangkan dengan yang tadi, yang ada disisipkan huruf e kecil begitu, ya, disisipkan di situ. Nah, atau lihat kalau, nah ini kalau untuk lebih jelas lagi, ya. Jadi ini, ya, apa namanya, lupa saya, ya, huruf e dalam Yunani. Juga sigma di akhir ini seperti disisipkan, ya. Jadi asalnya ini tidak ada, ya. Yang ada adalah huruf H, kemudian iota, ra, dan alfa. Huruf e dan s ini disisipkan. Jadi asalnya itu khiro, ya. Asal kalimatnya itu khira. Lalu disisipkan jadi hei,
diakhiri s jadi khairas, artinya tangan-tangan. Padahal kalau hira itu gua Hiro, ya. Kalau Hira itu satu tempat bernama Hiro gitu. Karena disebutkan di sininya Eis Hira, di tempat yang bernama Hiro. Tidak mungkin kalau bukan nama tempat, ya. Ini harus kata benda di sini. Kata benda itu kan bisa nama tempat, bisa juga nama selain tempat sebetulnya. Tetapi kalau nama tempat ini menjadi tidak rancu lagi ayatnya, ya. Nah, mari kita lihat dulu, bandingkan tuh. Di Khairas di dalam kitab Isaiyah atau Injil Yesaya, bukan Injil ya, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12 tertulis seperti ini, ya. Seperti dipaksakan begitu ya. Kecil ini e-nya ya. Nah, sedangkan di ayat yang lain di Mazmur pasal 143 ayat 6 juga ada kalimat khairas. Ternyata tulisannya serenggang ini. Nah, ya, ini sama-sama kodeks Sinaiticus tuh. Jadi contoh kalimat khairas ya dengan tulisan yang benar. Harusnya seperti ini, khairas ya. Tetapi kalau di kitab Isaiyah, kenapa tulisannya seperti ini? Ini karena menurut para ahli ya, tulisan ini tidak bisa dihapus. Ini permanen ya, dulu tintanya. Ditulis di atas semacam kulit atau papirus, itu permanen sehingga tidak bisa diedit, dihapus. Makanya terpaksa dibubuhkan saja begitu. Dibubuhkan supaya tidak berbunyi hira ya, tetapi jadi berbunyi khairas. Makanya tadi maknanya jadi rancu begitu. Nah, justru Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat tulisan orang Yunani, nah ini ada makalah ilmiah orang Yunani yang sedang membahas Islam, ya, sedang membahas Islam. Ternyata Gua Hiro, adegan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, di dalam bahasa Yunani itu disebut khera. Jadi 4 huruf yang tadi yang kita lihat sebetulnya tidak ada sisipan ya. Jadi kalau sisipannya tidak dibaca, itu bunyinya khira. Dan itu oleh PhD ya, ini doktor dari Yunani disebut khira itu adalah gua Hira tuh yang ada di kota Mekah. Ya, ini gua Hira. Jadi tulisan ini tidak bisa dimengerti ya kalau tulisannya khiras atau khiras ya. Karena khiras ini bentuknya itu harus sama dengan spasi huruf yang lain, harusnya serenggang ini. Sedangkan kalau sisipan ini tidak dilihat, baru kita bisa baca, oh ini sebetulnya 4 huruf ya. Ada huruf khi, ada huruf iota, ada huruf ro, dan huruf alfa. Jadi dibacanya khira. Loh kok kenapa dibaca khira? Kenapa tidak pakai huruf h, hiro, gua hiro, hira gitu ya? Kenapa dibacanya pakai khi? Ya, ini bagi sekedar informasi saja bagi kita yang tidak paham bahasa Yunani ya, kita bisa baca di dalam penjelasan para pakar bahasa Yunani. Ternyata di dalam bahasa Yunani itu tidak ada huruf h. Ya, tidak ada huruf H. Jadi Hiro, Gua Hiro, ya Gua Hiro, tempat Nabi mendapatkan kitab itu, ya Nabi yang tidak bisa membaca itu disebut khaira dalam bahasa Yunani karena tidak ada huruf H. Contoh lain misalkan Yohanes ya. Yohanes atau Yohana ya di dalam bahasa Ibrani itu ketika diterjemahkan ke dalam teks Yunani jadi Yohana. Jadi haknya hilang. Yohana, gitu ya. Jadi Yohana, ya. Yaitu contohnya bahwa di dalam bahasa Yunani itu tidak ada huruf H, makanya pakai huruf khi, ya. Jadi khira. Ini harusnya khira, ya, bukan khairas. Nah, ini sudah ya. Tuh, jadi kan ini spasinya kita lihat sangat rapi, ya. Bentuknya juga ukurannya sama, rata. Tetapi di sini kenapa nyempil? Nah, semacam disisipkan dan ditulis oleh orang setelahnya, setelah penulisan Codex Sinaiticus. Ya. Harusnya itu sebesar ini. Nah, itu ya. Iya nunaliti dugi kadinya, Pak. Nah, sudah. Jadi itu saja ya yang bisa dibahas mengenai bagaimana ketidakjujuran ahli
Jadi ayat Quran itu berbunyi sekarang, silahkan Bapak dan Ibu baca. Pasti sekarang Bapak dan Ibu tidak akan bingung. Kalau awal kemarin ya, di pertemuan kemarin saya biarkan Bapak dan Ibu membaca ayat ini, pasti bingung apa itu maksudnya, orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguhnya. Kalau sekarang kita sudah tahu makna lafaz ahdun ya, juga kita sudah tahu bagaimana misak Allah itu, lalu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yanquduna ahdallah. Orang yang melanggar ukuran maksud penciptaan yang Allah tetapkan. Tuh nya, malaikat diciptakan untuk taat, jin dan manusia diciptakan untuk ibadah, para nabi diciptakan untuk berdakwah, mengajarkan hukum, lalu di antara para nabi juga ada ketetapan untuk menolong nabi terakhir, ya. Nanti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu punya pelanjut, yaitu ahli kitab. Nabi Muhammad, nabi terakhir, punya pelanjut, yaitu para ulama, ya. Itu ahdun mereka dilanggar sekarang dengan ketidakjujuran, mimba dimisakihi, setelah pelanggaran atau perjanjian itu diteguhkan. Padahal kan sudah ditetapkan di dalam kitab suci kepada ahli kitab bahwa mereka harus menjelaskan seluruh ya isi kitab suci itu dengan jujur. Nah, ketika mereka melanggar ini yang kudun, otomatis mereka pun yaktoun, memutus. Ma amarallahu bihi ayyusola, apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Apa itu? Ini silaturahim. Jadi silaturahim itu bukan berkunjung, bukan menjaga kekerabatan, ya, bukan berbuat baik kepada keluarga dekat, bukan. Itu bukan silaturahim, itu namanya ukhuwah, ya. Silaturahim itu ini. Nanti lebih lebih detail lagi saya jelaskan apa itu silaturahim. Dan di Indonesia ini sudah menyempit maknanya, ya, silaturahim itu. Nah, nanti dari sini setelah memahami ahdun dan misak, kita bisa membahas tentang tugas Rasul, ya, yang mana tugas Rasul itu nanti menyebabkan adanya silaturahim di antara manusia. Apa itu silaturahim? Tersambungnya manusia kepada rahmat Allah. Jadi rahim di situ nanti maknanya oleh Nabi diganti. Asalnya rahim ibu kepada saudara senasab serahim, nanti diganti dengan rahmat Allah, ya. Nah, orang-orang yang memutus ahdun dan misak ini, mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, yaitu silaturahim. Artinya mereka pemutus silaturahim, ya. Ahli kitab yang tidak jujur, orang kafir yang tidak mau beriman, itu pemutus silaturahim. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga kotiun, pemutus siapa? Yakni koti arohimin, pemutus silaturahmi. Ini yang tidak, bukan bapak dan ibu, bukan, ya. Nabi dulu sedang bersilaturahim di Mekah, lalu ada pemutusnya yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Nah, mereka itu tidak akan masuk surga karena jadi pemutus, penghambat apa yang Allah sudah tetapkan ini ahdunnya, ya, dan juga sudah diteguhkan misaknya. Nah, inilah silaturahim nanti. Nanti lebih rinci lagi. Tapi sebelum masuk ke silaturahim, nanti kita jelaskan dulu tugas-tugas Nabi dan Rasul, ya. Yaitu 4, ya, tugas Nabi itu. 1, tilawatul ayat, 2, tazkiyatun nafas, 3, ta'limul kitab, 4, ta'limul hikmah, itu, ya. Nah, setelah membahas itu baru kita bisa paham, oh, silaturahim ini bukan perkara enteng. Silaturahim itu terlalu luas, terlalu tinggi, terlalu sulit, terlalu mahal. Tidak bisa dilakukan oleh sendirian. Silaturahim itu kesolehan secara kolektif, ya, yang mampu menjadikan peradaban Islam berdiri di muka bumi. Nanti silaturahim dibahas, ya. Nah, kalau di Indonesia memang banyak konsep-konsep Islam yang sudah menyempit. Seperti sabar diartikan diam, ya. Ikhlas diartikan tidak dibayar, ya. Syukur hanya diartikan mengucap alhamdulillah, itu salah semua. Sabar itu bukan diam, ya. Ikhlas itu bukan tidak dibayar. Syukur itu bukan hanya mengucap alhamdulillah. Ini masalah bagi kita, Bapak Ibu. Masalah epistemologi, ya, masalah nanti pengertian, definisi, harus kita kembalikan kepada makna-makna sebenarnya untuk bisa memahami agama Islam itu seperti apa sebetulnya, ya.
kita berada pada titik terendah peradaban Islam sekarang yang lemah, ya, yang dikuasai oleh musuh, yang tidak berdaya, itu karena kita sudah lepas dari nilai-nilai Islam. Nah, makanya nanti kita harus melakukan nasihah. Nah, kan sudah disampaikan ya. Nasihah itu apa? Nasihah adalah memurnikan, membersihkan, memperbaiki sampai kembali kepada kemuliaannya. Nah, jadi orang-orang yang melanggar ahdun Allah padahal sudah diteguhkan dengan misak Allah, mereka memutus silaturahmi versi Quran, bukan silaturahmi versi Indonesia. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka merusak di muka bumi. Nah, inilah para perusak itu. Makanya ada ayat mengatakan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak di bumi setelah dibereskan, ba'da islahiha. Ini dibereskan oleh siapa? Dibereskan oleh para nabi. Dibereskan oleh Rasulullah, ya. Sudah beres, manusia itu sudah tahu cara beribadah kepada Tuhan dengan baik dan benar di zaman para nabi, di zaman Nabi Muhammad. Sekarang para nabi itu wafat, maka jangan dirusak. Nah, itu kan mufsid itu, fasad itu kerusakan agama. Fil ard, tidak boleh merusak di muka bumi. Ulaika humul khosirun, mereka itulah orang-orang yang rugi, ahli-ahli kitab yang merusak agama, ya, untuk kepentingan duniawi di muka bumi, ya, mereka memutus silaturahmi, ya, hukum-hukum Allah dilanggar, juga mereka melanggar perjanjian ahdun yang sudah diberikan menjadi misak, ya, diteguhkan, diumumkan oleh Allah kepada mereka sendiri di dalam kitab suci mereka. Nah, kalau firman di surah Al-Baqarah 79, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab itu dengan tangan mereka sendiri. Nah, seperti tadi ya, yang menyisipkan huruf enigma, ya, dan huruf S, ya, sigma, bukan enigma, sigma, ya. Summa yaqulun, kemudian mereka berkata, hada min indillah, ini dari Allah, ya. Bukan hero, bukan gua hero, itu khairas, itu artinya tangan-tangan. Tidak nyambung sebetulnya. Liyashtaru bihi samanan qalila, supaya mereka mendapat imbalan yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aidihim, maka celakalah bagi mereka apa-apa yang telah dituliskan oleh tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, celakalah juga bagi mereka terhadap apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, jadi kesimpulannya ahli kitab itu harusnya mengikuti ulama Islam, karena para nabi terdahulu mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi para nabi terdahulu yang 124.000 itu diwajibkan membantu Nabi Muhammad, ya. Lalu para nabi terdahulu meninggalkan kitab-kitab suci dan diwariskan kepada ahli kitab. Maka ahli kitab dengan kitab sucinya itu harus mengikuti warisan Nabi Muhammad. Siapa? Yaitu para ulama dan juga kitab Al-Qur'an. Itu sebetulnya, ya, misak dan ahdun Allah itu. Nah, maka Allah di sini menjelaskan ketika para nabi itu, mohon maaf, ini misak kepada Bani Israel juga, ya, sudahlah, tidak usah ini. Nah, langsung gini. Ketika para nabi itu wafat, Nabi Muhammad SAW juga Rasulullah, ya, Rasul yang terakhir wafat. Maka kepada siapa bumi ini dititipkan sebagai khalifah? Apakah kepada ahli kitab? Jawabnya bukan, ya. Tetapi kepada para pewaris Nabi, para pewaris Rasulullah, para pewaris Nabi terakhir. Bukan pewaris ahli kitab itu yang mewarisi kitab-kitab para nabi yang katanya itu kitab Nabi Musa, kitab Nabi Daud, kitab Nabi Isa alaihim salam, padahal itu sudah dirubah oleh tangan-tangan mereka sendiri. Bukan mereka yang jadi khalifah itu. Yang jadi khalifah adalah pewaris Al-Qur'an. Nah, jadi penjelasan penutup, ya, tentang siapa pewaris Al-Qur'an itu. Ini Bapak dan Ibu patut berbangga hati. Kalau Bapak dan Ibu termasuk orang-orang yang terbesit di dalam hatinya ingin belajar Al-Qur'an, ya. Nah, di sini disebutkan di surah Fatir ayat 32, summa aurosnal kitaba. Lihat kalimatnya. Summa aurosnal kitaba. Kami mewariskan. Kemudian kami mewariskan.
Alkitab, Alkitab, Al-Quran, ya. Kitab Al-Quran itu diwariskan. Lihat, warisan tenawan. Warisan itu kan peninggalan seseorang yang wafat, ya. Tirkah disebutnya, ya. Tirkah itu matarokal mayit hakim. Apa yang ditinggalkan oleh yang wafat, ya, dari harta ataupun hak. Nah, ini apa yang ditinggalkan oleh para nabi. Dan nabi terakhir Nabi Muhammad SAW ketika beliau wafat kembali ke haribaan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mewariskan. Nah, maka Allah berfirman, Summa aurosnal kitabah. Maka Al-Quran ini kami wariskan. Alladzina stofaina min ibadina. Kepada siapa diwariskannya? Kepada orang-orang yang kami pilih. Istofaina itu kami pilih, ya, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Artinya tidak semua hamba Allah mewarisi kitab Al-Quran itu. Siapa saja yang dipilih itu? Orang yang mau mempelajari Al-Quran. Jadi kalau Bapak dan Ibu terbesit di dalam hatinya untuk mempelajari Al-Quran, Bapak dan Ibu adalah orang pilihan. Lalu terbesit di dalam hatinya untuk kembali ingin mengajarkan Al-Quran kepada generasi setelah kita, maka Bapak dan Ibu adalah orang pilihan. Lalu Bapak dan Ibu ingin mengamalkannya, ingin juga mengawasi bagaimana generasi muda sekarang mengamalkan Quran atau tidak, ya. Jadi Quran itu sudah dibaca, dihafal sebisa mungkin lah, tidak hafal tidak apa-apa sebetulnya, ya. Lalu dipahami, ini yang paling utama, dipahami, terus diamalkan, lalu diajarkan. 5 tahapan sikap kita kepada Quran, ya. Dibaca, dihafal, dipahami, diamalkan, diajarkan. Dan Bapak dan Ibu semangat melakukan 5 tahapan ini, maka kita adalah istofaina, alladzina istofaina min ibadina. Orang-orang yang telah kami pilih, kata Allah, dari antara hamba-hamba kami. Tuh. Jadi harus semangat belajar Quran itu supaya kita jadi alladzina istofaina, orang-orang yang kami pilih. Ya, nanti istilahnya apa? Mustafa. Nah, Mustafa itu orang terpilih. Ya, Mustafa. Sanes kentang punya. Nah, kentang kayak Mustafa sami, ya. Kentang Mustafa ayahnya anu dibereman. Nah, paminhum, nanti orang yang belajar Al-Quran itu ya Mustafa hungkul ya. Paminhum, di antara mereka zolimun linapsi. Di antara orang yang kami wariskan Quran itu zolimun linapsi. Ada yang menzolimi diri sendiri. Ya, ada itu. Wa minhum muqtasidun, nanti ada orang yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, ada orang yang sudah terdahulu. Nah, sudah terlebih dahulu bil khairat, mengamalkan kebaikan-kebaikan. Biidznillah, dengan izin Allah, dzalika huwal fadlul kabir, itulah keutamaan yang besar. Jadi di antara orang yang mewarisi Quran, yang belajar Al-Quran, ternyata ada 3 golongan. Yang satu adalah zolimun linapsi, orang yang menzolimi diri sendiri. Yang kedua adalah muqtasidun, orang yang pertengahan. Dan yang ketiga, sabiqun, yang selalu terdepan dan semakin terdepan dalam mengamalkan kebaikan. Ini Bapak dan Ibu dalam tafsirnya dijelaskan apa itu zolimul linapsi. Ada yang mengatakan zolimul linapsi itu orang yang berusaha mempelajari Quran tapi tidak kunjung bisa, tidak kunjung lancar, ya. Atau mempelajari Al-Quran dengan niat yang tidak semestinya. Nah, dengan niat yang tidak ikhlas begitu. Ikhlas itu bukan tidak dibayar, ya. Ikhlas itu cocok dengan aturan. Jadi niatnya tidak cocok dengan aturan Allah. Niatnya bukan karena Allah. Belajar Al-Quran itu. Ada yang mengartikan itu. Ada juga yang mengartikan orang yang masuk Islam karena takut dibunuh, karena takut pedang, karena takut perang, ya. Sehingga dia jadi umat Islam karena takut ditawan, karena takut ditangkap. Jadi bukan karena Allah, zolimun li nafsi. Ada juga yang mengatakan sudah belajar Quran tapi tidak diamalkan. Nah, jadi pokoknya kezoliman-kezoliman dalam mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya.
Nah, yang kedua muktasid pertengahan, ini juga ada yang mengatakan orang yang belajar Quran tapi masih tersendat-sendat, ya. Dia berusaha keras mempelajari Quran tapi hese teu ngartos wae, ya. Kemudian juga ada yang menghafal teu apal-apal gitu, Pak, ya. Kemudian membaca tafsirnya teu ngarti-ngarti tapi tidak berhenti, ya. Dia terus melaksanakan pembelajaran. Beda dengan tadi yang zolimul nafsi, ada yang langsung berhenti. Kalau ini tidak, terus melaksanakan pembelajaran. Nah, ada juga yang mengatakan muktasi di sini orang yang masuk Islam setelah Islam itu berjaya di Madinah, ya. Nah, makanya dia telat. Orang lain sudah bisa sholat, saum, zakat, ya, haji umroh sudah dilaksanakan, Islamnya sudah paripurna, dia baru belajar. Nah, itu muktasid. Karena melihat, oh gening di Islam teh enaknya, wah gening Islam teh tara eleh perang damai, ya adil, enak mau masuk Islam, itu muktasid. Nah, sedangkan sabikun bil khairat ini yang mengatakan orang yang belajar Quran dengan giat, ya, dengan tekun, dan Allah membantunya dalam proses belajar, maka dia langsung paham, dia mudah belajar Qurannya, dia mudah juga mengamalkan, dan dia juga mudah mengajarkan. Nanti ini orang-orang yang sabikun bil khairat itu memborong semua hukum-hukum di dalam Quran sudah dilaksanakan, dan akhlak kesehariannya pun akhlak Al-Quran, ya, seperti Nabi Muhammad SAW, akhlaknya itu adalah Al-Quran. Ada juga yang mengatakan sabikun bil khairat ini orang yang masuk Islam dari sejak di fase Mekah, seperti Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, Ali, itu kan sedang fase berat, Islam itu sedang merintis, ya, sedang diuji, sedang kondisi lemah, terlihat enak, tapi mereka kuat, ya, masuk Islam, memilih agama Allah dan ikut berjuang. Itu sabikun bil khairat. Macam-macam penafsirannya, yang pasti semuanya biidznillah, dengan izin Allah, dan Bapak dengan Ibu mempelajari Al-Quran itu dalika huwal fadlul kabir, keutamaan yang besar, tidak ada ruginya, ya, tidak ada rugi. Nanti di akhirat bagaimana nasib ketiga golongan ini? Saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang menzolimi diri sendiri, maka dia akan mendapatkan magfirah, mendapat ampunan Allah, sehingga dia merasa menyesal, merasa malu, ya, karena diampuni oleh Allah, karena dia juga mengalami susah payah belajar Al-Quran. Jadi diampuni oleh Allah, ya, selama kedzalimannya itu kan tidak mencapai titik kemusyrikan, ya. Nah, wa minhum, kalau musyrikan tidak diterima, ya, taubat apapun tidak dimaafkan, tidak bisa. Wa minhum, di antara mereka muktasid. Yang muktasidun ini bagaimana? Nah, di dalam tafsirnya nanti di yaumul barzah, di yaumul mahsyar, ya, di yaumul mizan, dia mendapatkan hisaban yang mudah. Nah, hisaban yasiro, ya, dihisab dengan mudah karena dia sudah bersusah payah, ya, nyage teu bisa-bisa keun we kitulahnya, nyage masuk Islamna kapungkur mun para sahabat tema tos genah keun we, nanti dihisab dengan hisaban yang mudah. Wa minhum sabikun bil khairat, di antara mereka juga ada yang terdepan dalam kebaikan. Ini di akhiratnya bagaimana? Di dalam tafsirnya dikatakan kalau yang ini mereka masuk surga tanpa dihisab. Nah, gitu, ya. Jadi apakah mau diampuni oleh Allah meskipun sudah dagdik dugder, ya, hatinya itu harap-harap cemas nanti, ya, tapi akhirnya diampuni, ya, kezolimannya oleh Allah dihilangkan, diganti dengan pahala, ya, amal-amal soleh yang pernah dia buat jadi penghapusnya, atau dia dihisab dengan hisaban yang mudah, ya, memang dihisab tetapi tidak diberatkan, atau yang ini yang paling bagus, siapa, ya, mereka masuk surga tanpa dihisab. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ya, bisa termasuk orang-orang yang mewarisi Alkitab, Al-Quran, ya, dan orang-orang yang terpilih dari Allah, dan juga bisa mencapai derajat sabikun bil khairat, orang yang paham, mampu mengamalkan Quran, dan mampu mengajarkannya, terdepan dalam berdakwah, dalam berkorban fisabilillah, dan nanti di akhirat bisa masuk surga tanpa dihisab, insya Allah, ya. Nah, itu yang bisa disampaikan, ya. Ini habis mungkin, oh ini terakhir, ya, terakhir asli sebagai penutup. Nabi SAW bersabda, ini Bapak dan Ibu harus merasa terharu dan semangat untuk belajar Quran, ya. Karena Nabi bersabda,
Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a dan para nabi itu lam yawar mohon maaf, lam yuwarrithu, mereka tidak mewariskan dinaron wala dirhaman. Tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi itu tidak mewariskan harta. Innama, hanya saja, warathu, para nabi itu semuanya mewariskan al-ilma, ilmu, ya, kitab suci, Al-Quran dan Sunnah. Faman akhodahu, barang siapa yang mengambilnya, mengambil warisan para nabi itu, akhoda bihadzin wafirin, dia sudah mengambil bagian yang sempurna, ya. Nah, ini sudahlah. Jadi mudah-mudahan Pak Haji, ya, Ustadz Gopur, kita semua menjadi orang-orang yang pewaris Al-Quran, yang Amin. terus semangat, meskipun dengan kualitas kemampuan masing-masing. Jika sim kuring ripuh diajar tanya, ngarti-ngartikeun welah, engke dak meureun ngarti. Maklum ablat kitunya belat keun engke ge sugan ngarti. Jika sim kuring mah ngeureuy we, ya. Selalu terus diusahakan, yang pasti itu tidak boleh berhenti, ya. Seperti kita dalam berdoa, ya, kita menjadi celaka bukan karena doanya tidak kunjung dikabulkan, tetapi kita celaka kalau kita berhenti berdoa, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, ya, dan menjadikan motivasi menuntut ilmu dan beribadah lebih tinggi, ya. Mohon maaf segala kekurangan, saya kembalikan kepada Ustadz Gopur. Silahkan, sudah jam 2 ya, jadi tidak ada pertanyaan lagi ya. Ya, Ustadz. Nah, maka sekarang nih saya mohon waktu sedikit Pak Ustadz Gopur ya. Saya ingin mengumumkan tentang program pesantren kami, ada program donatur tetap. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang mau membantu pembiayaan santri-santri yang sedang belajar tingkat mahasiswa ini, ya, mengambil jurusan, ada yang mengambil jurusan ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, ya, macam-macam, ada 6 jurusan. Mereka ini ada yang tidak mampu, ada yang anak yatim, ya. Nah, itu kami membuka program donatur tetap. Jadi silahkan menyumbang tiap bulan tetap terus, ya. Nominalnya tidak dibatasi. Bade sabaraha we mangga lah. Nu penting mah continue, ya, dawam terus, ya, menyambung. Nanti kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang mau ikut menjadi donatur tetap pesantren program kaderisasi ulama, ya, Ibnu Hajar di Buah Batu di sini di Ciwastra, ya, bisa nanti via WhatsApp, ya. Nanti saya daftarkan ke pesantren dan tiap bulan Bapak dan Ibu bisa menyumbang berapa saja, silahkan, ya, tidak di. Sekian ya, Ustaz Gopur, terima kasih. Enggak. Mungkin itu saja, dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.